Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Januari tahun 2021, kita dapat berkumpul dalam Masjid Akhlakul Karimah dalam rangka kajian bulanan yang memang merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh pihak kampus, khususnya Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sapiuddin Sambas. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliau, berkat usaha beliau, kita masih dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Yang saya hormati seluruh peserta kajian bulanan Institut Agama Islam Sultan Muhammad Sapiuddin Sambas mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menambah keilmuan, bisa menambah wawasan tentang keilmuan Islam. Adapun tema yang akan saya sampaikan, saya akan bahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan tantangan dan peluang penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia itu sudah sangat panjang atau cukup panjang pelaksanaan. Dimulai tahun 70-an, walaupun pada waktu itu masih belum sifatnya wajib atau belum ada lembaga resmi yang mengatur tentang masalah sertifikasi halal ini. Tetapi pemerintah sudah berusaha walaupun masih sangat minim. Tahun 70-an itu pemerintah sudah berusaha membuat aturan bagaimana umat Islam di Indonesia yang merupakan umat terbesar atau mayoritas ini, setiap yang dikonsumsinya, baik itu makanan maupun minuman ini, bisa dilindungi secara hukum. Maka pada waktu itu tahun 70-an pemerintah sudah memberikan sebuah aturan supaya produsen makanan minuman ini mencantumkan halal. Dan setelah dicantumkan halal, maka wajib setiap pelaku usaha itu membuat makanan, minuman serta yang akan dikonsumsi oleh umat Islam benar-benar halal. Kemudian peraturan selanjutnya itu cukup banyak, terus mengalami perkembangan peraturan yang terkait masalah sertifikasi halal. Misalnya keputusan Menteri Agama. Kemudian pemerintah juga membuat aturan seperti PP Undang-Undang Nomor 6, PP Nomor 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang label, tentang logo, supaya pelaku usaha mencantumkan label halal. Kemudian ada juga undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ada beberapa pasal yang dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemerintah sudah membuat aturan beberapa pasal bahwa setiap makanan atau minuman yang sudah berlogo halal wajib produsen membuatnya secara halal, dan bahkan ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar tentang label halal tersebut. Sanksinya tentu sanksi pidana. Jika ditemukan ada pelaku usaha yang sudah mencantumkan label halal pada makanan atau minuman itu, tetapi di kemudian hari ternyata ditemukan ada bahan-bahan yang digunakan ternyata tidak halal, sanksi pidana yang dibebankan atau dijatuhkan pada pelaku pelanggaran label halal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen. Kemudian masalah sertifikasi halal ini terus mengalami perbaikan, terus mengalami perkembangan yang cukup baik, dan puncaknya pemerintah sudah membuat aturan yang khusus tentang jaminan produk halal, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini secara khusus mengatur tentang jaminan produk halal yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini berlaku secara nasional mulai 17 Oktober tahun 2019. Jadi mulai tanggal 17 Oktober 2019, penerapan sertifikasi halal di Indonesia itu sudah sifatnya wajib. Yang sebelumnya, masalah penerapan sertifikasi halal ini terutama bagi pelaku usaha yang sifatnya untuk dikonsumsi itu hanya himbauan, tetapi pemerintah sudah mewajibkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4. Setiap produk yang beredar di Indonesia, baik itu produk yang diproduksi di dalam negeri atau diproduksi di luar negeri atau dari impor, itu wajib mendapat sertifikasi halal. Bagaimana dengan produk-produk yang tidak dapat memang mendapatkan sertifikasi halal atau bahan-bahan yang digunakan masih mengandung hal-hal yang diharamkan, maka diberi keterangan dengan tidak halal. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan berlaku secara nasional tanggal 17 Oktober 2019, mau tidak mau pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman di Indonesia wajib mengurus sertifikasi halal. Baik itu untuk skala kecil atau skala UMKM, skala rumahan maupun skala besar atau pelaku usaha, produsen makanan minuman skala besar wajib mengurus sertifikasi halal. Pemerintah sudah memberikan tenggang waktu kepada seluruh produsen makanan dan minuman yang ada di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal ini. Diberi waktu itu 5 tahun.
selama 5 tahun pemerintah sudah membuat aturan pelaku usaha itu tidak diberi sanksi bagi yang belum. Dengan diberlakukan undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, memang masih ditemukan beberapa kendala. Dan ini menjadi tantangan bagi pihak pemerintah di sini, terutama pihak BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH ini mewakili pemerintah karena dia badan di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama ada badan khusus yang mengurus masalah jaminan produk halal di Indonesia. Namanya tadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi bagi pelaku usaha yang ingin mengurus atau daftarkan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, dan bisa online. Silakan saja kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan, buka website BPJPH. Di situ ada beberapa item. Ada item yang bisa untuk diakses cara mendaftarkan produk-produk yang masyarakat buat. Untuk masalah fatwa halal, kalau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini, mendaftar dan fatwa halal itu mutlak di bawah daripada LPPOM MUI. LPPOM MUI ini dari Ormas Islam, khususnya Majelis Ulama Indonesia. Karena sampai saat ini MUI itu tetap difungsikan sebagai pemberi fatwa setelah produk-produk tadi diproses, dianalisa di laboratorium, kemudian tim dari LPPOM MUI keluar hasil, maka tetap Majelis Ulama Indonesia lah yang memberikan fatwa. Apakah produk-produk yang telah didaftarkan, dianalisis itu bebas dari bahan-bahan yang tidak halal? Jika masih ditemukan bahan-bahan yang digunakan tidak halal, maka itu tertolak, tidak berhak diberikan sertifikat halal. Sampai saat ini auditor halal satu-satunya masih LPPOM Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini. Walaupun secara undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini, sebenarnya bukan hanya LPPOM MUI yang diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan halal. Ada lembaga-lembaga lain seperti LPH, lembaga pemeriksa halal di bawah perguruan tinggi itu boleh. Yayasan itu juga boleh. Atau memang lembaga-lembaga yang diberi izin oleh pemerintah untuk diberikan wewenang sebagai lembaga pemeriksa halal. Tetapi sampai saat ini masih pihak LPPOM MUI yang menjadi satu-satunya pemeriksa halal di Indonesia. Tentunya ke depannya tidak menutup kemungkinan pihak-pihak tadi di luar LPPOM MUI
bisa menjadi lembaga pemeriksa halal asal sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Karena memang ada aturan khusus yang mengatur bagi lembaga pemeriksa halal yang ingin menjadi lembaga pemeriksa halal harus mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi antara BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan Majelis Ulama Indonesia ini masih sangat penting, masih bersinergi dalam mengurus sertifikasi halal di Indonesia. Baru-baru ini, bahkan beberapa hari yang lalu, pemerintah sudah mengajukan vaksin COVID yang akan disebarkan dan disuntikkan bagi masyarakat di Indonesia, halalnya kepada Majelis Ulama Indonesia. Apakah vaksin tersebut bebas dari bahan-bahan yang tidak halal? Dan pemerintah sudah mengajukan dan kita tahu sendiri bagaimana hasilnya. Alhamdulillah, vaksin COVID itu dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia terbebas dari bahan-bahan yang tidak halal atau terbebas dari bahan-bahan yang haram. Ini merupakan kabar baik kepada umat Islam bahwa vaksin COVID itu dinyatakan bebas dari bahan-bahan yang tidak halal. Dan ini tentunya tidak lagi menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat di Indonesia supaya nanti divaksin dan terbebas dari yang haram. Dan ini salah satu cara pemerintah supaya masyarakat yakin bahwa selain tujuannya untuk vaksin, kemudian meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu halal. Kembali lagi ke tema tantangan dan peluang penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Tantangan dan peluang penerapan sertifikasi di Indonesia. Tantangan selanjutnya yang pertama tadi adalah memang undang-undang ini masih baru. Masyarakat masih belum tahu. Masyarakat masih banyak belum tahu bahwa sertifikasi halal ini sifatnya wajib. Jadi ini masih menjadi PR bagi masyarakat, pemerintah sendiri selaku pemangku kebijakan, bagaimana ke depannya penerapan sertifikasi halal di Indonesia ini berjalan dengan baik dan efektif. Tantangan selanjutnya adalah bahwa masyarakat belum secara luas mengetahui sertifikasi halal ini sudah wajib. Kemudian tantangan selanjutnya yang tidak kalah penting ini adalah masalah biaya. Memang biaya ini masih menjadi kendala yang harus dihadapi oleh pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Dari beberapa artikel yang saya baca, saya dapatkan di beberapa tempat, terutama di kota-kota besar. Di kota-kota itu sebenarnya masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM itu mau mengurus sertifikasi halal. Karena ini salah satu cara supaya meyakinkan konsumen bahwa produknya itu benar-benar terbebas dari bahan-bahan tidak halal. Tetapi mereka mengalami hambatan, terutama tentang biaya. Biaya yang harus mereka bayarkan atau keluarkan jika mengurus sertifikasi halal. Memang untuk biaya itu boleh dikatakan tidak murah. Saya mendapat informasi dari beberapa sumber, terutama di media online,
memang biaya itu bervariasi, sangat-sangat bervariasi, tergantung daripada jumlah produk, kemudian tingkat kesulitan, itu berpengaruh. Dari beberapa sumber tadi saya mendapatkan informasi bahwa biaya yang dikeluarkan itu paling murah itu 2 juta per satu produk. Untuk pelaku usaha UMKM itu memang sedikit mengalami kendala. Semakin banyak produk yang mereka buat, mereka produksi yang nantinya akan dijual kepada masyarakat, itu tentunya akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka. Ada beberapa pemerintah daerah itu sudah memberikan solusi. Bagi pelaku usaha UMKM terutama, karena pelaku UMKM ini yang cukup banyak membuat produk-produk dan agak kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal. Kalau produsen-produsen yang besar, produsen yang sudah sangat besar asetnya dan produknya sudah banyak, itu tidak jadi masalah. Karena mereka itu sudah memiliki modal yang banyak dan tidak jadi masalah untuk mengurus sertifikasi halal. Tetapi bagi pelaku usaha UMKM ini menjadi kendala yang harus diselesaikan. Ada beberapa daerah yang sudah memberikan solusi dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Saya sebutkan misalnya ada beberapa daerah di Sumatera Barat itu yang sudah memberikan subsidi. Diambilkan dari pemerintah daerah, diberikan subsidi, dan masyarakat pelaku usaha itu, terutama pelaku usaha UMKM, diarahkan untuk mendaftar dan nantinya mereka itu akan dibantu untuk mengurus sertifikasi halal, kemudian biaya itu akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Itu ada di beberapa wilayah provinsi Sumatera Barat. Di Kalimantan ini ada juga. Baru-baru ini di Banjarmasin itu pelaku usaha UMKM yang ingin mengurus sertifikasi halal juga diberikan bantuan. Dan ini salah satu cara pemerintah untuk menggenjot atau mendukung penerapan sertifikasi halal di Indonesia ini berjalan dengan baik. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa pemerintah memberikan waktu 5 tahun kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Baru-baru ini saya menonton di salah satu media online di Sambas, apa namanya? Pojok kata ya. Di pojok kata ya. Kebetulan yang diwawancara pada waktu itu adalah mantan bupati kita 2 periode, Bapak Insinyur Burhanuddin Ar-Rasyid. Beliau menyebutkan ada beberapa menyebutkan produk hasil UMKM yang ada di Kabupaten Sambas. Kalau tidak salah pada waktu itu dodol atau produk makanan lah dari daerah Galing, Sijang kalau tidak salah. Itu Pak Burhanuddin menyebutkan produk ini bisa menjadi unggulan dan bisa masuk ke pasar modern, khususnya pasar-pasar seperti Alfamart, Indomaret. Kebetulan di Kabupaten Sambas ini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan atau toko-toko Alfamart, Indomaret. Hampir tiap kecamatan, saya rasa hampir tiap kecamatan
itu ada namanya Alfamart maupun Indomaret. Pak Burhanuddin waktu itu menyebutkan produk ini bisa masuk dan pihak toko tadi bisa diberikan kewajiban agar menerima produk-produk hasil UMKM masyarakat Kabupaten Sambas. Tetapi Pak Burhanuddin juga menyebutkan bahwa produk UMKM jika ingin masuk ke toko Alfamart ataupun Indomaret itu tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan. Pak Burhanuddin menyebutkan yang pertama masalah kebersihan, yang kedua halalnya. Ini pas ya. Pas sesuai dengan tema kita pada kali ini. Dari ucapan Pak Burhanuddin tadi, Pak Insinyur Burhanuddin Ar-Rasyid, masalah halalnya ini menjadi informasi ya. Karena kajian ini nanti akan diekspos di luar ke Facebook, dan ini saya informasikan kepada masyarakat di Kabupaten Sambas khususnya. Nanti produk-produk UMKM yang telah ada itu bisa diurus sertifikasi halal, dan nanti pelaku usaha UMKM itu bisa mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah agar produk-produk yang telah ada itu bisa dibantu untuk mengurus sertifikasi halalnya. Kebetulan anaknya Pak Burhanuddin, Ngah Ropi, itu menjadi wakil bupati Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan nanti dari ucapan Pak Burhanuddin dan kebetulan Ngah Ropi anaknya yang menjadi wakil bupati, insya Allah akan dilantik pertengahan tahun ini, bisa mencarikan solusi dan bisa membantu bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas ini, dibantu masalah sertifikasi halal, dan nanti bisa dibimbing bagi pelaku usaha ini bagaimana cara untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Karena memang LPPOP MUI mereka masih kekurangan personil untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas khususnya, untuk menerapkan atau melakukan sosialisasi penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Dengan berlakunya penerapan sertifikasi halal ini sebenarnya menjadi peluang yang sangat besar bagi sektor ekonomi. Apalagi Kabupaten Sambas ini berada di daerah perbatasan. Akses pintu masuk walaupun saat ini masih tergendala karena Covid, masih ditutup. Insya Allah ke depannya mudah-mudahan kita berharap Covid ini segera berlalu dan pintu masuk antar negara, pos lintas batas negara di Aruk itu terbuka lagi. Jika nanti produk-produk UMKM di Indonesia, di Kabupaten Sambas ini sudah mendapatkan sertifikasi halal, nanti bisa menjadi produk unggulan yang bisa diekspor ke negara tetangga, baik itu Malaysia maupun di Brunei. Dan ini bisa menambah income, pendapatan. Selain tentunya bisa nanti masuk ke perusahaan-perusahaan waralaba, perusahaan-perusahaan seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Dan inilah pentingnya pemerintah memberikan support, dukungan yang baik bagi pelaku usaha UMKM ini.
Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa mereka masih mengalami beberapa kendala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya masalah sertifikasi halal ini adalah masalah pengawasan. Pengawasan penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Produk Halal BPJPH ataupun dari MUI sebelumnya, sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 ini. Karena memang masalah pengawasan ini menurut saya belum terlalu maksimal. Kedepannya bagaimana pemerintah membentuk sebuah lembaga pengawas independen yang selalu atau kontinu secara periodik itu melakukan pengecekan, pengawasan kepada seluruh pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Karena ini penting. Karena pernah kejadian tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu itu ada barang impor makanan sudah lolos, sudah mendapatkan sertifikat dari MUI, sudah diperjualbelikan bebas di toko-toko, baik toko tradisional, pasar tradisional maupun pasar modern. Tetapi di kemudian hari itu ternyata ditemukan masih ada bahan-bahan yang tidak halal dalam produk tersebut. Dan inilah pengawasan kedepannya. Saya harapkan pemerintah bisa membentuk atau membuat tim, ditugaskan tiap-tiap provinsi atau bila perlu tiap kabupaten itu untuk mengawasi penerapan sertifikasi halal ini. Bila perlu memang, dan ini juga kendala karena memang BPJPH itu sampai saat ini masih ada di tingkat pusat, ya. Dan statusnya itu PNS karena di bawah Kementerian Agama. BPJPH kedepannya saya harapkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi per kabupaten itu ada. Selain bisa menjadi tempat untuk mendaftar walaupun bisa online, dan juga nanti bisa mereka itu menjadi pengawas di tiap kabupaten untuk mengawasi bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Kemudian hasil pengawasan, hasil pemeriksaan itu dilaporkan kepada BPJPH. Seperti ini ya, seperti perbankan syariah khususnya. Perbankan syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah yang sifatnya independen, yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, dan itu diawasi kemudian dilaporkan per semester. Kalau bisa kedepannya penerapan sertifikasi halal ini seperti itu juga, supaya tidak ada lagi pelanggaran penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Dan juga supaya makanan, minuman yang kita konsumsi itu terbebas dari bahan-bahan yang haram atau tidak halal. Mengenai produk halal ini, banyak negara-negara lain itu sudah sangat mengembangkan, seperti Malaysia. Malaysia itu ingin menjadi pusat halal dunia. Sebenarnya Indonesia ini sangat berpeluang, sangat berpeluang, mengingat Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam. Dan
tidak menutup kemungkinan Indonesia ini nantinya bisa menjadi rujukan atau kiblat dalam penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Kalau kita lihat secara global, tren untuk konsumsi halal ini terus mengalami peningkatan. Bahkan negara-negara yang kategori bukan Islam atau yang penduduknya minoritas Islam itu juga mengembangkan atau sudah menyediakan produk-produk halal. Seperti di negara-negara Eropa, seperti di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang tidak mendekati umat Islam, itu sudah menyediakan produk-produk halal. Dan produk halal itu tidak hanya diminati oleh atau tidak hanya dikonsumsi oleh umat Islam, tetapi umat non-Muslim itu juga meminatinya. Karena ada beberapa kajian yang dilakukan oleh pakar, ternyata makanan khususnya daging yang disembelih secara Islami itu lebih sehat, lebih baik dibandingkan dengan daging yang tidak dipotong atau disembelih secara Islami. Dan ini dipublish atau ditampilkan di dalam sebuah jurnal-jurnal. Dan inilah yang mendorong beberapa masyarakat non-Muslim untuk mengkonsumsi makanan halal. Jadi mungkin itu saja penyampaian saya terkait tentang tema pada hari ini, yaitu tentang tantangan dan peluang penerapan sertifikasi halal di Indonesia dan Kabupaten Sambas khususnya. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.